Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan Juni. Tapi ingat ini general, jadi tidak akan resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi dan juga kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa memakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja ya, lewati aja. Nggak usah ditonton, nggak usah didengerin, mungkin channelnya tidak cocok atau sesuai buat kamu. Oke, jadi simpel. Sekarang kita akan lihat energi kamu di bulan Juni untuk Virgo. Kalau ingin resonate energi kalian sendiri, kalian bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kalian bisa dilihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke, dan kita akan lihat energi kamu Virgo di bulan Juni. Seperti apa yang akan terjadi ya sama kamu atau apa yang perlu kamu ketahui. Di sini ada the world. The world. Kita lihat lagi. Oke, Ace of Pentacles. Kemudian kita ambil aja Ten of Pentacles, dan di sini ada the Star. Di bottomnya kamu ada the Chariot. Oke. Untuk Virgo, aku lihat di sini sepertinya kamu kayak keluar gitu ya dari siklus lama kamu. Siklus lama ini mungkin kayak selama ini kamu itu berada di satu situasi yang sepertinya membutuhkan perjuangan banget gitu ya untuk keluar dari situasi kamu itu gitu ya. Dan pada akhirnya di bulan Juni aku lihat ada awal baru ya buat kamu. Kalau misalkan ini tentang karir atau keuangan kamu, nah itu kayaknya ada kesempatan gitu ya, atau awal baru, atau kamu itu bisa keluar dari situasi lama yang mungkin kayaknya situasi lama itu stuck gitu ya, kondisi kamu stuck gitu, kayak mungkin keuangan kamu nggak baik gitu ya. Dan juga bukan nggak baik banget sih ya, cuman kayak kurang gitu ya, seperti itu. Dan kamu berusaha untuk keluar gitu ya dari masalah kamu itu gitu, masalah keuangan kamu itu gitu ya. Dan aku lihat di sini perjuangan kamu itu berhasil gitu ya, ada awal baru di sini, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya. Jadi kayak hasil dari perjuangan kamu gitu ya. Keuangan kamu baik di sini, ada kesempatan bagus juga ya, ada ten of Pentacles ya, ini kayak keberlimpahan gitu ya, banyak keberuntungan gitu ya, koin-koinnya banyak sekali di sini ya. Jadi ada kesuksesan ya di bidang karir, sesuai semuanya itu kayak terjadi sesuai dengan harapannya kamu gitu loh ya. Jadi apa yang kamu perjuangkan selama ini itu benar-benar hasilnya itu bisa kamu lihat gitu loh istilahnya ya. Dan aku juga ngeliat di sini kalau misalkan kamu punya masalah dengan keluarga gitu ya, dengan entah orang tua, entah keluarga dekat kamu atau keluarga besar kamu, itu kayaknya di sini kayaknya hubungan kamu itu lebih dekat gitu ya, kayak diperbaiki gitu ya. Kayak kalau sebelumnya kamu renggang atau kamu sedang ada perpisahan dengan mereka gitu ya. Misalkan perpisahan di sini mungkin kayak kamu berada di luar lingkungan mereka gitu ya. Kayak jarak kamu tuh jauh dari mereka gitu. Dan mungkin bisa kamu kayak menjauh gitu, atau memang lagi ada masalah dan kebetulan juga kayak tempat tinggal kamu itu mungkin kayak berjauhan dengan mereka gitu ya, kayak mungkin kamu berbeda pulau gitu ya, berbeda
kota gitu ya, istilahnya kayak ada jarak gitu, dan hubungan kamu kayak kurang kurang deket gitu ya, kayak agak renggang. Nah, di sini kayaknya ada kesempatan gitu ya, atau ada pemulihan hubungan gitu istilahnya dengan keluarga kamu gitu ya. Jadi kayak hubungannya tuh diperbaiki gitu ya. Seperti itu, kalian baik lagi, kalian deket lagi, kalian harmoni lagi, seperti itu. Ya, enggak hanya dari lingkungan keluarga ya, bisa juga ini mungkin dengan kerabat-kerabat kamu gitu ya, mungkin dengan saudara-saudara kamu gitu ya. Ini enggak harus hanya dengan keluarga ya, kayak seperti orang tua atau keluarga besar kamu, itu enggak harus seperti itu juga ya, tapi mungkin juga dengan orang-orang terdekat kamu gitu istilahnya ya. Orang-orang di lingkungan terdekat kamu gitu ya, kayak entah ini dengan siapa ya, dengan kayak misalkan ya contoh, kalau misalkan kamu udah nggak ada orang tua, mungkin ya ini dengan sanak family gitu ya, atau saudara gitu ya. Kayak paman, bibi, tante, nah seperti itulah ya, pokoknya yang masih ada kaitannya dengan saudara gitu ya, dengan family istilahnya, seperti itu gitu. Oke. Dan kita akan lihat untuk asmara kamu ya, Virgo. Virgo. Oke. Kita lihat asmara Virgo bulan Juni. Di sini ada attraction. Kemudian di sini kita punya rekonsiliasi dan juga ada deception di sini. Kemudian di bottomnya ada true love. Wow. Oke, untuk asmara. Asmara di sini kamu bisa dealing dengan Aquarius, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn ya, dan Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ingat ya, ini melihat dua sisi, jadi bisa vice versa energinya ya, bisa kebolak-balik, dan tentunya tidak akan resonate buat kamu semua ya. Ambil saja mana yang resonate, oke? Di sini yang aku lihat sepertinya hubungan kamu dengan pasangan kamu ini ada jarak ya. Bisa kalian memang sudah berpisah, karena aku ngeliat ada the world, atau kalian ini ada yang juga LDR-an ya, atau ada yang juga memang berpisah dan gak saling komunikasi. Terus ada juga banyak perbedaan di sini. Kamu bisa beda adat, budaya, agama, negara, pulau, kota, pokoknya banyak perbedaan ya. Seperti itu. Ya, aku lihat seperti pasangan kamu ini ya, untuk sebelumnya ya, energi sebelumnya, karena di sini ada the world, itu kayak dia memilih untuk pergi gitu ya, memilih untuk melepaskan kamu atau pergi dari kamu gitu ya, membebaskan dirinya dan memulai awal yang baru gitu ya. Dia berharap di sini bisa menemukan orang yang apa ya, mungkin kayak sesuai gitu ya, atau cocok gitu ya, dan kayak yang seperti dia harapkan gitu ya, yang seperti dia harapkan atau inginkan di sini gitu. Makanya dia kayak mungkin dia memilih untuk pergi gitu ya, atau ada karena kalian berbeda di sini ya, ada perbedaan, jadi mungkin ada faktor-faktor tertentu ya, kayak seperti ya contoh yang menghalangi hubungan kamu selain jarak, mungkin juga kayak ada orang tua juga yang tidak merestui gitu ya, kayak dari keluarga gitu istilahnya ya.
Hmm. Tapi setelah mungkin dia meninggalkan kamu, setelah pergi dari kamu itu, dia nggak bisa berhenti untuk tidak memikirkan kamu ya. Gitu. Ada deception di sini. Jadi kayak manipulatif itu. Mungkin orangnya banyak tertutup atau memang orangnya tidak terlalu terbuka ya. Masih gengsi gitu, egonya masih tinggi, jadi dia lebih mementingkan mukanya istilahnya ya. Dan memilih mengabaikan kamu, kayak nggak mau berjuang gitu loh ya, nggak mau memperjuangkan hubungan gitu. Jadi kayak lebih misalkan contoh ya, kalau kamu dan dia ada masalah sebelumnya, entah berantem atau bertengkar atau berbeda pendapat atau memang sudah tidak sejalan lagi, itu dia nggak mau bertahan gitu loh, istilah seperti itu, nggak mau memperjuangkan kamu, istilahnya seperti itu ya. Tapi setelah berpisah di sini aku ngeliat justru dianya ingin kembali sama kamu ya, rekonsiliasi, karena ada attraction juga yang kayaknya apa ya, kayak dia tuh masih sering kepikiran kamu, merindukan kamu gitu ya. Jadi masih, kamu itu masih berada di dalam dunianya dia gitu loh. Meskipun kamu dan dia jauh, tapi dia ini tidak pernah berhenti ya untuk tidak memikirkan kamu gitu. As of Pentacles di sini dia ingin kembali, ingin ingin diberikan kesempatan ya oleh kamu, dan di sini kembalinya dia itu seperti memberikan komitmen gitu ya, kayak memberi kamu komitmen gitu ya. Dan Ten of Pentacles di sini aku ngeliat seperti selain komitmen juga ini kayak hubungan yang jangka panjang ya. Antara kamu dan dia itu juga chemistry-nya masih ada ya, kamu pun juga masih tertarik sama dia, dia pun masih tertarik sama kamu gitu. Besar di sini dia berharap hubungan ini bisa dipulihkan gitu ya. Kalau misalkan kamu dan dia ini belum menikah, ini akan ada ke arah yang kesana ya, hubungan ke pernikahan gitu ya. Karena aku lihat dengan adanya Ten of Pentacles di sini, bisa saja ya kamu dan dia itu memang sudah menikah gitu ya. Dan ini kayak pemulihan hubungan keluarga gitu ya. Kayak ya mungkin entah kamu itu istri atau suami. Nah, istilahnya seperti itu ya. Di sini ada family ya yang aku lihat. Jadi kamu itu bisa saja memang sudah menikah dengan dia gitu. Ya, dan ada masa perpisahan gitu. Aku nggak tahu masalahnya apa. Mungkin ada hal-hal gitu ya yang mungkin kalau misalkan ini kamu dan dia sudah pernah menikah ya atau berkeluarga, ya mungkin salah satunya itu juga ya, kayak ada faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi kayak ada keluarga, ada pihak-pihak tertentu yang ikut campur di dalam hubungan kamu gitu ya, sehingga menyebabkan hubungan ini untuk sebelumnya itu tidak apa ya, tidak berjalan dengan baik gitu. Contoh misalkan ya, kamu dengan pasangan itu kayak lagi bertengkar gitu, dan mungkin entah kamu entah pasangan kamu salah satunya itu kayak curhat gitu, entah ke keluarga dia atau ke family dia yang lainnya, entah kakak, adik atau siapapun gitu. Pokoknya ada orang-orang tertentu gitu ya. Yang intinya kayak ada orang ketiga ikut campur di dalam hubungan kamu gitu loh. Ya, dan orang ini mungkin tidak memberikan solusi yang terbaik gitu, makanya kayak ada kemunduran. Mungkin kamu lagi ada jeda dulu gitu ya istilahnya, atau dari diri kamu sendiri gitu ya, yang kamu memilih pulang ke keluarga kamu gitu ya, dan tidak dengan dia. Tapi di sini kamu dan dia kayak masih punya harapan untuk bisa bersama lagi gitu loh istilahnya ya, karena aku ngeliat di sini ada true love ya. True love, kalau true love ini cinta sejati ya, jadi yang ngerasain tuh nggak hanya satu orang tapi juga dua orang gitu ya, dua-duanya di sini masih saling cinta, masih saling sayang. Ten of Pentacles di sini juga aku mengindikasikan sebagai chemistry ya, jadi kayak chemistry-nya tuh masih ada gitu ya, ketertarikan antara kamu dengan pasangan kamu itu masih ada gitu, makanya ada the star, kayak hubungannya tuh pengen dipulihkan lagi gitu loh ya, dipulihkan lagi, berharap
ada masa depan yang indah, yang cerah gitu. Dan di sini juga ada the chariot ya. Pasangan kamu ini akan kembali sama kamu ya, akan memperjuangkan kamu lagi gitu. Tapi kalau ini hubungan yang belum ada status pernikahan ya, ini harapan dia ya untuk mensukseskan hubungan ini gitu. Mungkin selain hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, kayak mungkin kamu ada perbedaan, kemudian ada keluarga yang tidak setuju sehingga ada kemunduran, itu juga di sini ada faktor lain ya, seperti contoh mungkin untuk sebelumnya dia belum siap, kamu ingin komitmen gitu, atau keluarga kamu menuntut untuk segera menikah gitu, tapi dianya belum siap gitu ya, terutama dari segi materi di sini finansial gitu, tapi dianya nggak mau terbuka sama kamu gitu, jadi dia memilih untuk pergi dulu, mundur dulu gitu loh, dia ingin sukses dulu seperti itu ya. Tapi ketika dia benar-benar sukses gitu ya, finansialnya bagus, siap untuk menikah, nah ini dia ini datang lagi gitu loh. Tapi mungkin kamu nggak tahu kalau dia punya masalah keuangan ya, nggak siapnya dia tuh dari segi keuangan gitu misalkan ya. Karena deception ini orangnya tertutup gitu ya, dia nggak mau terlihat kalau dianya misalkan kalau dari segi keuangan dia nggak mampu gitu ya, atau belum mampu gitu mencukupi, ataupun belum mampu cukup untuk bertanggung jawab gitu ya dari segi finansial, itu orangnya tidak ingin terlihat gitu loh ya. Karena sebagai seorang contoh ya, kalau misalkan dia laki-laki ya, sebagai seorang laki-laki itu harus menjaga image gitu loh, istilahnya seperti itu gitu istilahnya. Makanya dia kayak mundur gitu, mengambil jeda dulu gitu ya. Mungkin kamu mengira dianya nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu, sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Dia memang mementingkan pekerjaan dia dulu gitu, karena dia ingin sukses dulu gitu, sebenarnya seperti itu gitu ya. Dan di sini ada true love ya, ketika dia kembali sama kamu, aku rasa dia akan membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius ya, karena dia merasa kamu adalah cinta sejatinya dia gitu ya. Karena selama kamu dan dia ada jarak atau berpisah atau masa jeda, itu dia nggak pernah berhenti ya untuk memikirkan kamu, dia masih sering ingat kamu, merindukan kamu gitu ya, seperti itu ya. Tapi mungkin dia nggak menunjukkan sikap-sikap yang seperti kalau dia itu merindukan kamu atau cinta gitu ya. Dan di sini ada love yourself first ya. Jadi dia ini kayak bener-bener sayang sama kamu ya, dan cuman kamu gitu, kayak seolah-olah cintanya ke kamu itu lebih besar ya daripada ke dirinya sendiri gitu. Makanya ketika berpisah pun dia nggak bisa move on di sini ya. Dan di sini ada financial and career ya, sepertinya dia ini memang punya masalah finansial ya, isu finansial gitu ya. Kalau dia belum punya banyak duit, belum punya banyak uang ya, atau sukses, itu dia nggak akan kembali ya, dia belum kembali, kayak belum siap gitu ya. Tapi ketika dia sudah siap dari segi itu, dia akan memperjuangkan kamu kembali gitu, baru dia akan kembali gitu, seperti itu. Oke. Dan kita akan lihat untuk pesan dari semesta untuk kamu, Virgo. Pesan dari semesta untuk zodiak Virgo di bulan Juni. Kita lihat apa pesannya di sini. Oke, di sini ada lip ya, you go first, the universe will catch you. Oke. Yes, di sini aku lihat ada perubahan ya, betul ya. Ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi ketika kamu memperjuangkan sesuatu ya, fokus dengan tujuan kamu, dengan apa yang ingin kamu capai di sini, kamu harus berani ya, berani terus gitu ya untuk kesana gitu ya. Jadi jangan jangan takut atau jangan ragu gitu ya, karena di sini ketika kamu mampu ya, atau mau mengambil langkah meskipun sedikit gitu ya, istilahnya itu kayak ada
dorongan gitu ya dari semesta, atau istilahnya kayak apa ya, kayak semesta itu akan membantu kamu gitu loh, tapi kamu harus memberanikan diri kamu dulu gitu loh ya, jangan ragu-ragu gitu loh, karena di chariot ini juga bisa dibilang ada keraguan sih ya, masih ada keraguan gitu ya. Untuk beberapa mungkin seperti itu ya, masih dalam keraguan gitu, tapi untuk beberapa mungkin sudah nggak ragu lagi gitu ya, sudah fokus gitu, jalan aja gitu, ada dorongan gitu. Makanya untuk beberapa di bulan Juni ini akan memetik hasilnya gitu ya. Hal ini nggak kecil ya, besar gitu loh ya, jika kamu bisa mengalahkan ketakutan kamu gitu ya. Untuk yang masih takut, yang masih ragu-ragu ya, kamu harus bisa mendobrak itu gitu ya, bisa melawan ketakutan kamu itu gitu loh ya, karena di sini besar ya, hasilnya tuh gede gitu ya. Aku lihat ada the star, the world, kemudian ten of pentacles gitu ya, kalau ini di bidang karir atau keuangan gitu ya. Itu hasilnya bagus banget gitu loh ya, banyak keberuntungan gitu, karena di sini ada apa ya, ini dari semesta gitu ya, semesta membantu kamu untuk meraih kesuksesan gitu. Jadi kamu akan keluar dari siklus lama kamu gitu ya istilahnya, dan memulai hal yang baru atau kehidupan baru. Dan di sini juga ada keeper of earth ya. Aku ngeliatnya lebih ke ini tentang doa kamu ya, tentang doa kamu, tentang harapan kamu gitu ya, kayak diberkati gitu ya oleh semesta. Seperti yang aku bilang tadi ya, ketika kamu berani untuk maju dulu gitu, mengambil langkah dulu, nah kamu itu kayak disupport gitu loh ya. Jadi kayak kamu sudah berada di jalan yang tepat gitu ya. Doa kamu, harapan kamu, keinginan kamu ini benar-benar akan terwujud gitu ya. Makanya jangan menyerah gitu ya. Terutama ini kamu harus bisa melawan keraguan kamu sendiri ya, ketakutan kamu sendiri ya. Gitu. Oke, jadi perjuangkan apa yang ingin kamu raih gitu ya, atau yang ingin kamu tuju gitu ya, harapan kamu gitu ya, keinginan kamu, impian kamu, perjuangkan gitu ya. Karena ketika kamu berani gitu ya untuk maju di sini, impian kamu akan terwujud gitu ya, sesuai dengan doa-doa kamu, sesuai dengan harapan-harapan kamu gitu ya. Tapi memang nggak mudah, butuh perjuangan di sini ya, butuh perjuangan kamu seperti itu. Tapi untuk beberapa mungkin di sini memang di bulan Juni ini akan memetik hasilnya. Kalau memang masih belum terlihat ya, kamu belum melihat ya, kamu nggak usah putus asa, nggak usah ragu gitu ya, terus aja gitu loh, maju aja gitu ya, yakin gitu ya, fokus dengan tujuan kamu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja yang bisa kalian pahami ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.